Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Anugerah Satsu Toku Fans Urang Banua. Alhamdulillahirobbilalamin. Minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan serial Gaban Infinity. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan baru, serial baru, yaitu karena votingan dimenangkan oleh Ultraman Theo. Ini daftarnya. Nah, kemarin itu saya bikin votingan kan, kayak saya kan bingung kemarin itu setelah Gaban Infinity, bingung mau membahas apa lagi. Nah, jadi kan apa nih, lalu saya buat votingan, yaitu ada pilihan, 3 pilihan ya kan. Pertama, serial atau sequel dari Gaban Infinity, yaitu Kakusei Hunter Omega Hon. Lalu ada yang serial terbaru dari Ultraman, yaitu Ultraman Theo kan. Nah, setelah itu apa namanya nih, membahas pembahasan serial yang sudah tamat ya kan, paham? Nah, seperti itu ya kan. Nah, lalu kan saya memilih untuk atau menyerahkan pendapat kepada kalian semua ya, maksud saya seperti itu ya kan. Nah, jadi ternyata votingan tersebut dimenangkan oleh Ultraman Theo. Maka dari itu pada minggu ini saya akan membahas serial Ultraman Theo ya kan. Ini adalah pembahasan project pembahasan saya yang kedua ya kan. Itu yang kemarin Gaban Infinity baru pertama kali saya membahas serial mulai awal sampai tamat ya kan. Yang video-video sebelumnya itu kan pembahasan yang ringkas-ringkas. Ini kalau sedangkan video-video yang panjang ini kan mulai awal cerita sampai akhir cerita. Nah, jadi kan pada minggu ini saya akan ulas atau bahas tuntas lagi, yaitu mulai awal episode 1 sampai episode terakhir nantinya ya kan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi atau tanpa basa-basi lagi, saya langsung membahas serial dari produksi lain, yaitu produksi siapa? Suburaya ya kan. Yaitu serial yang sudah terkenal ya kan, yaitu Ultraman. Pada tahun ini yaitu serial Ultraman Theo. Nah, ya langsung saja kita akan bahas episode 1 Ultraman Theo. Cekidot. Di awal cerita kita dihadirkan pertempuran para Ultraman melawan monster kaiju yang menyerang planetnya Ultraman, yaitu planetnya Ultraman Theo bernama H12 ya kan? Di mana para Ultraman berwarna biru ya kan, seperti Ultraman Theo ya kan. Nah, itu tumbang satu persatu, dikalahkan oleh para monster kaiju ya kan. Lalu ada Ultraman yang berbeda yang berwarna merah, kemungkinan itu adalah pemimpin di planetnya Ultraman Theo, yaitu H12, planet H12 ya kan. Dikira para fans kan itu adalah Second Ultra di serial Ultraman Theo, namun ternyata tumbang juga, dikalahkan oleh para monster kaiju dengan serangan bertubi-tubi. Yang monster kaiju menyembur api dari sana, si monster kaiju yang lain menyembur api ke sana, menyerang Ultraman yang berwarna merah. Akhirnya Ultraman yang berwarna merah itu tumbang juga. Yang tersisa hanya satu Ultraman saja lagi yang di planet H12 tersebut, yaitu Ultraman Theo sendirian saja lagi. Jadi kan si Ultraman Theo ini tidak berdaya melawan para monster kaiju yang banyakan itu. Nah, saking banyaknya, dengan begitu mau tidak mau dia pun melarikan diri. Ternyata planet H12 tersebut juga dihancurkan oleh monster kaiju. Akhirnya mau tidak mau dia pun melarikan diri ke tempat planet lain. Nah, dengan layar FPS kan, yang dekat dari sana kan, nah jauh juga hitungannya. Namun yang dekat di situ, dan dia pun bertemu dengan planet baru bernama planet Bumi. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu pula dia pun mendarat di planet Bumi dan tinggal di sana. Setelah Ultraman Theo itu tinggal di Bumi kan, dia pun harus menyesuaikan
menyesuaikan apa yang ada di bumi, ya kan, seperti itu. Ya, jadikan si Ultraman Teo tuh menyamar menjadi manusia, ya kan, seperti itu. Dan namanya adalah Ibuki Mitsuishi, ya kan. Ia pun mulai beradaptasi dengan manusia sebagai mahasiswa kedokteran hewan, ya kan, seperti itu, ya kan. Datanglah di saat dia ke taman. Nah, itu dia pun langsung bertemu dengan seorang bocah sedang jalan-jalan bersama doginya, ya kan, seperti itu kan. Lalu Ibuki pun menyapa si bocah itu dan menyukai si dogi itu. Wah, imut sekali dogi ini aja. Siapa namanya aja, kayak seperti itu kan. Namanya adalah Azuki. Oh Azuki ya, imut sekali. Lalu si dogi ini gelisah. Nah, kiri kanan. Kira si Ibuki ini sakit. Biar aku periksa aja. Apa namanya nih? Aku kan dari Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, seperti itu. Namun kata si bocah ini, gak apa-apa, dia tidak sakit, melainkan dia ingin buang air besar. Lalu kepindahlah ke pohon. Nah setelah si dogi ini kan membuang air besar, atau apa istilah lainnya itu danging. Berak. Berak. Lalu setelah itu kan si bocah tersebut kan memungut kotoran, ya kan, kotoran doginya, ya kan, seperti itu, dengan kantong kresek. Nah, lalu si Ibuki ini bertanya, ngapain gitu aja. Nah, kan ngaranya si Ibuki ini kan Ultraman Teo, tidak tahu apa namanya nih, kegiatan manusia, nah, seperti itu. Jadi lalu siapa nih, si bocah tersebut kan menjawab, ya kan, seperti itu, ingin dibawa pulang. Nah, jadi pikiran siapa Ibuki ini kan, lah, aneh sih, kok kotoran dibawa pulang. Nah, jadi kan mengikuti kegiatan manusia seperti itu. Nah, tapi kan ibaratnya tuh kan bawa pulang, maksudnya tuh bukan dibawa pulang, maksudnya kan dipindah ke tempat lain. Nah, pakai kantong kresek dulu. Kan kotor di situ, di taman ada kotoran, ya kan, seperti itu. Nah, di pinggir di tepi pohonnya tuh, nah, ya kan, tadi tuh seperti itu, ya kan. Ini yang paling saya suka nih, momen yang kocak nih seperti ini. Kita lanjut dulu ceritanya, ya kan? Lanjut. Setelah itu, Ibuki pergi dari sana karena ada pelajaran pertama, latihan praktek di universitas barunya. Maka dari itu dia pun bergegas ke kampus. Setelah sampai di kampus, pelatih yang ada di sana belum mengenal Ibuki. Lalu ada seorang cewek menjawab, dia adalah mahasiswa pindahan tahun ketiga. Lalu Ibuki memperkenalkan namanya di hadapan para mahasiswa dan pelatihnya tadi. Setelah itu, pelatih berkata bahwa hari ini kita akan memeriksa seekor sapi. Pertama kita lihat dulu di bagian samping, cek dulu tulang panggul, sendi panggul, dan tulang duduknya. Setelah selesai, si pelatih tersebut menjelaskan. Lalu Ibuki mau bersedia mencoba mempraktekannya. Setelah Ibuki tepat di hadapan sapi tersebut, lalu dia pun bingung harus ngapain. Lalu teman mahasiswanya yang ada di belakang berkata kepada Ibuki, coba dulu periksa mulai dari bagian fisiknya. Setelah itu Ibuki mau ulus-ulus sapi tersebut. Seketika dia pun kaget, ternyata si sapi buang air besar. Setelah itu Ibuki teringat dengan bocah yang dia temui sebelumnya. Disinilah momen yang kocak di mana Ibuki mempraktekkan apa yang dilakukan si bocah sebelumnya yang dia temui di taman tadi. Lalu si Ibuki ini memungut kotoran sapi tadi dan masukkannya ke dalam kantong kresek. Seketika teman kampusnya pun heran dan mau diapain itu. Lalu Ibuki dengan polosnya menjawab, dia ingin membawa pulang kotoran sapi tersebut. Nah, ini yang momen kocak. Apa namanya tadi? Kotoran sapi, nah kan? Dipungut loh, ingin dibawa pulang juga. Jadi yang teman-teman yang mahasiswa lain kan heran. Apa itu dibawa-bawa pakai kantong kresek kan? Lalu si ibu kini dengan polosnya kirain ibu kini si mahasiswa lain ingin minta juga. Jadi kan misalnya, kalian mau minta aja, mau minta aja, adakah kantong kresek ya? Jadi kan ibaratnya tuh dibagi-bagi aja. Padahal kok kan salah pemikiran si ibu kini. Ini kan maksudnya tuh kan jadi lalu si ibu kini mempraktekkan apa yang dilakukan yang tadi nih di taman tadi, si bocah tadi kan memungut
kotoran menggunakan kantong kresek dan dibawa pulang. Nah, yang maksud ini kan si bocah ini kan tidak dijelaskan secara rinci yang maksudnya dibawa pulang. Nah, jadi saya rincikan maksudnya seperti itu. Nah, jadi kan si bocah nih dipungut kotoran si Ajuki atau Dogi tadi kan dipungut menggunakan kantong kresek. Nah, nanti dibawa pulang, maksudnya tuh dibawa pulang tuh dibuang ke tempat sampah. Nah, seperti itu kan, tempat yang sesuai. Nah, seperti itu ya kan. Bukan dibiarkan di tepi pohon sini, nah ya kan, pinggir pohon. Nah, kasihan orang mencium bau aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan karena penjelasan si bocah itu belum jelas ya kan. Jadi kan ibu ini kan memahami cuma sepotong doang. Kan pemikirannya seperti itu kan tadi si bocah. Gak si bocah. Mau pulang. Lalu kan tadi kan siapa namanya nih? Kepanjangan cerita saya. Pokoknya seperti itulah, ya seperti itu. Salah paham si ibu kini. Pokoknya seperti itu. Ngakannya si siapa nih? Ngakannya dia kan Ultraman kan, dia masih beradaptasi dengan manusia kan, belum tahu apa kegiatan manusia. Nah, seperti itu ya. Dang sapi, kotoran sapi, dibawa pulang, bagi-bagi. Langsung heran-heran mahasiswanya, langsung cerita pun langsung beralih cerita. Langsung setelah itu kan tidak lagi ceritanya, langsung beralih cerita lain. Langsung kita lanjut ceritanya ya kan. Lanjut. Pada malam harinya ada sebuah berita di mana meteorit akan jatuh ke bumi yang akan diperkirakan pada besok siang ke arah timur laut. Lalu Ibuki teringat dengan dirinya yang mendarat di bumi pada waktu itu setelah kekalahan yang dihadapi di planetnya. Setelah itu dia pun melihat meteorit. Seketika dia pun mendapatkan penglihatan yang tidak terduga, namun penglihatan tersebut tidak begitu jelas. Keesokan harinya Ibuki mendatangi lokasi meteorit yang berada tepatnya di pegunungan dengan menggunakan sepeda. Setelah itu datanglah seorang cewek yang ingin mengetahui lokasi meteorit itu juga yang ada pada berita tersebut. Diketahui cewek tersebut juga kuliah di kampus yang sama dengan Ibuki. Lalu cewek tersebut langsung memberi saran kepada Ibuki bahwa untuk mencari meteorit tersebut sebaiknya kita berpencar akan lebih efisien. Jadi cewek tersebut berjalan mengarah ke kiri sedangkan Ibuki berjalan mengarah jalan kanan. Singkat cerita, Ibuki yang tidak sengaja melihat pesawat alien yang mendarat di pegunungan tersebut. Lalu di semak-semak ada yang bergerak. Lalu Ibuki meletakkan tasnya dan berjalan mengarah ke tempat semak-semak tersebut. Lalu dia pun berkata, "Jangan khawatir, aku orang baik dan aku bukan musuh. Mohon keluarlah." Lalu tiba-tiba ada sebuah meteorit lagi yang mengarah ke kota. Lalu Ibuki pun langsung kembali ke tempat sepedanya yang dia parkirkan dan bertemu dengan cewek tadi, dan dia pun berkata kalau mengejar meteorit itu sampai ke kota menggunakan sepeda akan memakan 1 jam, akan kelamaan, kata cewek tersebut. Namun Ibuki menghiraukan perkataan cewek itu, langsung tancap gas dengan sepedanya. Tidak sampai 1 jam Ibuki pun sampai di kota dan melihat langsung bentuk meteorit tersebut. Orang-orang yang ada di sana juga menyaksikan meteorit itu. Namun tidak lama setelah itu meteorit tersebut berubah menjadi monster kaiju dan langsung menghancurkan kota. Ibuki yang menyaksikan langsung monster kaiju tersebut teringat dengan monster yang dia hadapi sebelumnya, yaitu di planet asal tinggalnya. Dengan trauma yang sangat mendalam, Ibuki pun hanya bisa melarikan diri bersama orang-orang yang ada di sana. Karena orang-orang pada panik akibat serangan monster kaiju tersebut, jadi orang-orang sampai lari kemana-mana dan tidak sengaja menyenggol Ibuki dan menjatuhkan alat perubahannya. Lalu dia pun mengambil alat perubahannya itu dan teringat akan dirinya adalah Ultraman. Namun di dalam pikirannya cuma bisa pasrah dan hanyalah bisa melarikan diri tanpa harus melawan. Lalu datanglah si cewek tadi dan menghampiri si Ibuki, lalu menyuruhnya kita harus lari dan tinggalkan tempat ini. Setelah menjauh dari lokasi tersebut, Ibuki pun mendengar suara Dogi dan menghampiri suara tersebut. Ternyata suara Dogi itu adalah Dogi yang pernah dia temui di taman, yaitu Azuki, dan seorang bocah atau si pemilik Dogi tersebut. Ternyata si bocah itu pingsan akibat terkena batu reruntuhan. Lalu si monster kaiju itu melihat
ada si Dogi dan si bocah yang pingsan tadi dan ingin menyerang mereka dengan semburan api. Namun Ibuki dengan cepat menghampiri dan melindungi mereka. Dengan tekad yang kuat, ingin melindungi seseorang dan membuang rasa takutnya tersebut, seketika alat perubahannya yang bernama Teo Kristal bereaksi dan berubahlah Ibuki menjadi Ultraman Teo. Orang-orang yang ada di sana, termasuk cewek tadi, terkejut melihat sosok Ultraman. Namun cewek tersebut menyebutnya dengan sebutan alien. Maksud saya itu kan, cepat-cepat loh. Ini ada tadi tuh, apa namanya nih, si monster raksasa itu, nah kaiju monster raksasa tuh kan, melihat si Kanakan itu lawan si Dogi itu ingin disembuhnya kan. Lalu si Ibuki ini hitungan itu sempat membawa si bocah yang pingsan itu nah ke tempat lain, bawa aja bocah juga apa ringan juga istilahnya kan ini, tapi bangun yo ya kan, malah melindungi kayak ini. Kristal Teo yang tadi itu bereaksi dan Ibuki pun berubah menjadi Ultraman, misalkan Rio ya kan. Cara pikiran saya tuh bocah tuh bawa pergi dari sana ya kan. Lalu si cewek itu dan orang-orang yang ada di sana juga kaget melihat sosok Ultraman. Namun si cewek tersebut berkata, alien raksasa. Lah, alien? Sudah tahu itu Ultraman, yo. Kenapa gak tahu? Meskipun kota pun berbeda, kan ada internet, TV kan, tahu bahwa sosok kayak seperti itu kan Ultraman. Ini gak tahu di sini. Makhluk alien ya, apa namanya? Raksasa biru. Itu aja. Sebelumnya kan banyak Ultraman, para Ultraman sebelumnya ya kan, yang sudah datang ke bumi, melindungi bumi dan menghancurkan para monster kaiju ya kan. Nah, seperti itu harusnya kan tahu info sebelumnya kan di TV kan atau di media sosial kan. Nah, lanjut. Setelah itu, pertarungan pun dimulai karena si Ibuki atau Ultraman Teo ini masih ada rasa takut atau rasa trauma melawan monster kaiju, jadi belum terbiasa untuk bertarung. Singkat cerita, pertarungan pun berlanjut sampai color timer Ultraman Teo itu berkedip alias sudah mulai kehabisan energi. Untuk mempersingkat waktu, dia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Seketika tubuh Ultraman Teo menjadi warna kuning, lalu dia pun melancarkan serangannya. Akhirnya monster kaiju tersebut berhasil dikalahkan. Karena kehabisan tenaga, dia pun kembali ke wujud manusianya, alias menjadi Ibuki kembali. Lalu dia pun berkata, akhirnya aku bisa mengalahkan monster kaiju dengan tanganku sendiri. Namun katanya ini baru permulaan dikarenakan masih banyak monster kaiju di luar sana yang ingin menyerang bumi nantinya. Dengan begitu Ibuki memutuskan untuk melindungi tempat tinggal keduanya, yaitu tempat tinggal yang dia sekarang ini, yaitu bumi. Kembali ke pegunungan di mana Ibuki menghampiri kembali pesawat alien yang mendarat tadi, sekaligus mengambil tasnya yang tertinggal. Setelah itu, Ibuki bertemu dengan sesosok alien. Di sisi lain, ada seorang agen wanita melaporkan kepada atasannya bahwa dia melihat sendiri sosok raksasa biru alias Ultraman Teo. Setelah itu, para petinggi bertanya, di manakah keberadaan si raksasa biru tersebut? Lalu si agen wanita pun menjawab, setelah adanya cahaya yang menyilaukan menyelimuti raksasa biru tersebut, lalu dia pun menghilang. Dan saya pun belum menemukan keberadaannya itu. Lalu para petinggi itu bertanya kembali, bagaimana sosok raksasa biru tersebut? Seperti apa bentuknya? Lalu si agen wanita pun menjawab, saya kurang mengetahui sosok mirip seperti apa, kata si wanita tadi. Dan berakhirlah cerita pada episode 1 Ultraman Teo. Kemudian tadi kan di akhir cerita ada seorang agen wanita yang melaporkan kepada para petinggi bahwa mereka pun menyebut si Ultraman Teo itu dengan sebutan raksasa biru. Raksasa biru pulang, aduh tahu lawan Ultraman. Lalu kan bertanya si para petinggi itu bagaimana sosok raksasa biru tersebut, bagaimana bentuknya, apa ibaratnya tuh wujud ya kah? Nah seperti itu. Lalu si agen wanita ini menjawab, saya kurang tahu aja. Cuma kurang tahu gimana gerigitan mana pada tahu sosok Ultraman. Langsung episode selanjutnya di mana si Ibuki membawa monster kaiju yang imut tadi, ternyata itu kaiju yang baik ya kan, bukan yang jahat. Nah ya. Lalu ibaratnya tuh si Ibuki ini kan mau memberi makan si kaiju yang baik itu dan mencari tempat tinggal.
Nah, jadi episode selanjutnya ini kan si ibu gini membawa ke tempat kampusnya ya kan, di ruangan astronomi ya kan, seperti itu. Nah, akankah si monster kaiju tersebut ketahuan oleh orang-orang yang ada di kampus? Saksikan Ultraman Theo episode 2 minggu depan saya akan bahas. Namun kan Ultraman Theo sudah tayang, sudah 4 episode ya kan. Saya baru membahas kan Ultraman Theo ya kan, seperti itu, karena menyelesaikan Gundam Infinity dulu baru saya membahas Ultraman Theo kan. Tapi Ultraman Theo sudah berjalan 4 episode sudah. Nah, mulai awal Juli tadi ya kan, ini kan sudah akhir Juli. Nah, seperti itu. Jadi saya akan bahas Ultraman Theo episode 2 minggu depan ya kan. Terima kasih telah menonton pembahasan saya project kedua, yaitu pembahasan Ultraman Theo pada minggu ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan atau pengucapan dalam menyampaikan pembahasan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya pamit, mohon undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans, urang Banua. Dadah.